Sebaya, tahukah kamu, 3 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Sedangkan 4 dari 10 anak perempuan juga pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Serem banget ya. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat selama 3 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terus meningkat nih dari tahun ke tahun. Nih lihat data-datanya. Wih, serem ya. Nah, ternyata kasus kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual menjadi kasus yang paling tinggi nih Besti. Terkhusus kejahatan seksual pada perempuan dan anak biasanya dipicu oleh aktivitas masyarakat, yaitu penggunaan sosial media. Nah, apa ya yang menjadi penyebabnya? Ternyata modus yang digunakan bermacam-macam. Mulai dari menjalin dan membangun kepercayaan terhadap si korban, memberikan banyak perhatian dan juga pengertian, hingga si korban bisa dibawa nih pergi berliburan bersama si pelaku tersebut. Lebih keren nih, sekarang namanya grooming Besti. Nah, kenapa sih anak-anak sering dijadikan target sasaran pelaku? Karena anak-anak korban grooming sering gak sadar nih bahwa mereka sedang dimanipulasi dalam relasi antara pelaku dan juga korban. Hingga terjadi deh kekerasan dan juga pelecehan tersebut. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan di tahun 2020, terjadi lonjakan tajam kasus pengaduan, yaitu dari 490 kasus di tahun 2019 menjadi 1.425 kasus di tahun 2020. Di tahun 2022, kasus kejahatan di ranah seksual atau kejahatan cyber menjadi kasus yang paling tinggi nih. Dan penyumbang terbesarnya adalah sosial media. Lalu, bagaimana tanggapan Forum Anak, Pemerhati Anak, dan juga pemerintah? Peran yang paling penting di sini adalah tidak hanya peran individu maupun peran keluarga terkait dengan kekerasan terhadap anak ini. Jadi peran para masyarakat, lembaga perlindungan anak, kemudian pemerintah. Jadi pemerintah dapat merevisi kembali, kemudian membuat kebijakan terkait dengan perlindungan anak secara spesifik. Yang paling penting dari poin ini adalah pencegahan. Dengan melakukan pencegahan, kita dapat mengenali, kita dapat mengetahui kekerasan yang terjadi. Kemudian yang paling penting adalah jangan lupa untuk melaporkan kekerasan terhadap anak. Dengan melaporkan, kita dapat melindungi anak-anak dan kita tahu dampak-dampak yang terjadi kekerasan terhadap anak. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana telah membentuk 21 Satgas PPA di kecamatan. Ini diharapkan untuk pencegahan terhadap kekerasan anak dan perempuan. Jadi kami mendekatkan agar pelaporan ataupun apa yang terjadi di masyarakat bisa dapat kami tangani secepatnya. Dan juga kami sudah melaksanakan kegiatan lintas sektoral ya, seperti kerjasama dengan kepolisian, Kemenkumham, dan kejaksaan dalam segi penegakan hukum terhadap apa-apa yang telah terjadi terhadap kekerasan anak itu. Dan juga kami telah membentuk suatu bentuk laporan secara online apabila ada terjadi kekerasan terhadap anak ataupun perempuan di masyarakat, bisa dapat melaporkan langsung kepada kami melalui WA ataupun telepon, karena itu salah satu bentuk pelaporan yang dapat bisa kami terima langsung dan penjangkauan langsung oleh petugas kami di lapangan. Kami dari Forum Anak Kota Medan berharap kepada pemerintah, semoga pemerintah dapat menegakkan dan menggalakkan perlindungan anak di Kota Medan, terutama pada bidang pendidikan dan di lingkungan sekolah, serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan tentang perlindungan anak di Kota Medan. Kami dari pendidik sebaya, harapannya ke depannya adalah jika kita sebagai pendidik sebaya, jika melihat adanya tindak kekerasan yang terjadi di depan mata kita segera melaporkannya. Yuk jadi pelapor dan pelapor. Lalu, apakah angka kasus kekerasan terhadap anak semakin turun atau semakin tinggi? Dadah!